kembali dengan Bapak di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, pembelajaran PAI supaya lancar, kita berdoa dulu sebagaimana biasa. Silakan KM Hikmah dipimpin doanya. Untuk kelancaran pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ketika semua hal kegiatan dibuka dengan pembacaan Al-Fatihah, mudah-mudahan lancar. Amin. Kita semua yang menjalankan kegiatan itu. Amin. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Yang tidak hadir, KM yang tidak hadir berapa orang? Ada 5 indah. 5 indah, terus 5 indah itu satu nama itu deh. 5 indah terus yang lagi? Aas dan Aneh. Oke, Akas, 5 indah dan Aneh 3 orang ya. Oke, yang lainnya berarti sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Nah, insya Allah pada kegiatan pagi hari ini pembelajaran pendidikan agama Islam ini kita masuk ke bahasan yang baru setelah kemarin kita pertemuan yang kedua, sekarang pertemuan ketiga. Kemarin juga sudah dibikin kelompok, ada 3 kelompok di kelas ini, kelas 12 KKR ini. Nanti kita masuk ke pembahasan tentang ini, menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti kita membahas tentang ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau bertanya, sudahkah hari ini kita bersyukur? Sudah. Apa coba? Deris, sudah bersyukur hari ini? Sudah. Dengan apa contohnya, Deris? Sudah. Iqbal bersyukur, apa Iqbal hari ini, Pak? Salat subuh. Sholat subuh. Nurul, bersyukurnya hari ini dengan apa, Nurul, kepada Allah? Setelah itu membaca doa. Sesudah tidur, bangun tidur mungkin maksudnya ya, bangun tidur langsung membaca doa, bukan bangun tidur langsung ya. Oke, alhamdulillah, berarti hari ini anak-anakku semua sudah bisa bersyukur kepada Allah dan itu yakin termasuk bentuk ibadah kepada Allah. Oke, selanjutnya anak-anakku semua, insya Allah nanti prosesnya kita ikuti pembelajaran sebagaimana biasa. Kelompoknya sudah ada 3 kelompok, nanti kita bahas bersama-sama. Yang terpenting pada pelajaran PAI dengan Bapak, fokus santai tapi harus ceria. Tidak ada yang cemerut, apalagi ngantuk, Rafli ya. Gitu. Tetap tenang, Rafli. Senyum, keluarkan senyum terindahmu, Rafli. Oke, anak-anak semua, nanti di pembelajaran hari saat ini juga nanti kesimpulannya di akhir kita refleksi bareng-bareng. Tapi sebelum ada refleksi diri bareng-bareng di PAI ini, di pelajaran di materi tentang ibadah dan syukur sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, kita ikuti dulu alurnya, kita bahas bersama-sama. Nanti kita juga identifikasi persoalan apa-apa yang belum kita pahami kaitan dengan ibadah atau rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak semua, kita masuk ke pembahasan inti. Kita membahas materi kaitan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur, sebagaimana materi yang sudah Bapak share di hari kemarin untuk sebelumnya dibaca agar kelas ini pada pertemuan ini semakin hidup karena sudah membaca dan sedikit memahami, punya gambaran tentang materi yang saat ini akan kita bahas. Oke, anak-anak semua, kita masuk ke peta konsep. Maksud peta konsep di sini adalah, nah ini kalau lihat peta konsep. Kalau dengan bahasa yang ringan, peta konsep itu adalah daftar isi menu-menu materi apa saja yang akan kita bahas. Saya curahkan dalam bentuk peta konsep. Salah satu contoh
ibadah dan bentuk rasa syukur kita terhadap Allah dengan memperbanyak tadarus misalnya. Nanti kita bahas. Terus yang kedua, ada ibadah dan syukur, contohnya seperti bagaimana kita lebih eksplisit, lebih rinci mencari contoh bentuk rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga kita membahas kaitan antara ibadah dan syukur. Kaitannya seperti apa? Kok bisa berbicara ibadah disandingkan dengan syukur? Ada kaitan apa di dalamnya? Nanti kita bahas. Sampai pada akhirnya nanti kita bersama kita membahas hikmah ibadah dan syukur. Hikmahnya apa sih ibadah dan bersyukur itu? Nah, itu nanti kita bahas. Ini saya cantumkan di peta konsep agar teman-teman, anak-anakku bisa melihat apa saja sih yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, ini yang menjadi dalil utama untuk kita bahas ada di Al-Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Saya rasa anak-anakku sudah menghafal, sudah membaca, sudah menelaah Luqman ayat 13 dan 14 di pertemuan yang kemarin. Oke, nah ini ayatnya. Surat Luqman ayat 13 14. Nanti mudah-mudahan anak semua setelah kita belajar di pertemuan yang kemarin kaitan ilmu tajwid dan lain sebagainya, Bapak harap anak-anak bisa membaca sesuai dengan kaidah keilmuannya, dengan tajwidnya, panjang pendeknya, hukum bacaannya, dan mudah-mudahan semua bisa menguasai bacaan ini dengan lancar dan benar. Gitu ya. Oke, ini ayatnya kita lihat aja terjemah langsung. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Langsung pembahasan pertama pada surat ini adalah jangan menyekutukan Allah. Kira-kira ada yang paham menyekutukan Allah? Gimana maksudnya, Imam? Tidak boleh apa, Mam? Tidak boleh menyembah selain Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah. Oke lah, kalau bahasa bucin, tapi bucin nih, budak cinta. Kalau bahasa bucinnya tidak boleh mendua. Tidak boleh mendua. Kalau ini urusannya dengan Allah, tidak boleh menduakan Gusti Allah. Karena ini pertama yang dibahas pada ayat ini adalah dilarang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang besar. Musyrik adalah dosa yang sangat besar. Itu. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Langsung disebutkan harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Oke. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua harga mati. NKRI harga mati. Berbuat baik kepada kedua orang tua juga harga mati. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku lah kembali. Jadi pada intinya ayat ini berbicara tentang perintah beribadah kepada Allah. Indikasi realisasi ibadahnya adalah dengan bersyukur. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kita lanjut anak-anak. Ada selanjutnya di slide berikutnya kaitan dengan surat Luqman itu sendiri. Nah, ada yang bertanya kemarin. Saya ingat betul, Bapak ingat betul. Ada yang bertanya, Pak, sebetulnya siapa sih yang memberikan nama-nama surat dalam Al-Quran? Kok bisa dinamakan surat Al-Baqarah? Kok bisa dinamakan surat Yasin? Kok bisa dinamakan surat Muhammad? Kok bisa dinamakan surat Luqman? Salah satu di antaranya adalah ada 2 konsep. Pertama tauqifi, yang kedua taufiqi. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa yang memberikan nama surat di dalam surat-surat Al-Quran itu adalah hanya Nabi Muhammad SAW. Tauqifi. Jadi hanya Nabi Muhammad yang memberikan isyarat, hanya Nabi Muhammad yang memberikan nama-nama pada surat-surat Al-Quran, salah satunya surat Luqman. Ada yang lebih rinci. Kenapa kok dinamakan surat Luqman? Salah satunya adalah dinamakan Luqman karena mengandung berbagai nasihat dan wasiat yang disampaikan Luqman kepada anak. Jadi pembahasan di dalamnya kaitan Luqman yang memberikan nasihat, maka penamaannya menjadi surat Luqman. Yang kedua, Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik. Yang ketiga, nasihat selanjutnya yaitu menyembah Allah diiringi
dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Jadi ini alasan, ini asbab kenapa surat ini dinamakan surat Luqman. Oke, itu anak-anakku. Selanjutnya ada juga kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita dalam bentuk moral maupun materi. Jadi syukur adalah bentuk ungkapan terima kasih kita. Tapi dikasih baju oleh cucu, pasti berterima kasih. Itu adalah ungkapan syukur, berterima kasih kepada yang memberi. Itu. Nah, kalau dikasih baju harus selalu dipakai, karena yang memberi ketika kelihatan baju yang diberikannya dipakai, besoknya insya Allah memberikan lagi karena bahagia. Ya, iya seperti itu. Jadi ini ungkapan rasa syukur itu dengan cara berterima kasih. Yang kedua, kaitannya antara beribadah dan bersyukur. Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Cara paling top untuk bersyukur kepada Allah dengan beriman dan bertakwa, menjauhi segala yang dilarangnya, menjalankan segala yang diperintahkan. Ini cara bersyukur paling top kepada Allah. Jauhi segala yang dilarang, laksanakan segala yang diperintahkannya. Itu adalah bentuk sebenar-benarnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya bersyukur dapat ditujukan kepada Allah dan kepada manusia. Ya, antara hablum minallah dan hablum minannas. Oke, baik aku. Yang selanjutnya masih kaitan, kita lewat saja untuk yang ini. Ada hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah. Nah, ini dia, ada hikmahnya. Mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, sebagaimana janjinya dalam firman-Nya, jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya, dan jika kalian kufur atau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Jadi dengan ayat ini, siapapun kita yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah, maka janji Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya kepada kita. Tapi kuncinya kepada yang rajin bersyukur. Kepada yang rajin bersyukur. Kalau yang tidak rajin bersyukur tidak akan ditambah. Jadi harus rajin bersyukur agar nikmatnya terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kedua, ada menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur, orang yang menerima apa yang diberikan oleh Allah, maka insya Allah hatinya pun akan tenang, tidak akan gelisah, tidak akan gegana, gelisah, galau. Karena sudah menikmati apa yang kita punya. Tidak akan kalau lihat tetangga pakaiannya baru terus. Karena kita sudah merasa cukup, merasa damai hatinya, sudah berterima kasih kepada Allah. Ini yang kita punya, maka terima kasih ya Allah. Mau melihat siapapun yang lebih daripada kita dalam urusan harta misalnya, tidak akan gelisah, tenang aja. Karena kita sudah bisa menerima apa yang kita dapat, apa yang kita punya, bersyukur kepada Allah. Itu. Terus yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka. Pada intinya tadi keimanan dan ketakwaan. Ketika kita mampu beribadah, ketika kita mampu bersyukur, artinya beribadah dengan kerelaan hati kepada Allah, maka Allah akan menurunkan ridho-Nya. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ini dia salah satu bukti nyata dari beribadah dan bersyukur adalah yang pertama bersikap qanaah. Tadi saya sudah jelaskan, qanaah kalau kita definisi yang paling ringan adalah merasa cukup terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Qanaah. Nah, ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tadi tidak gegana, tidak gelisah, galau dan harus ada qanaah, wajib. Ada yang tahu lawan dari qanaah?
cukup, akhirnya sudah kaya raya masih tetap korupsi. Bahaya. Maka harus ada sifat. Yang kedua, berusaha mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Tadi sudah dibahas. Harus tetap mengesahkan Allah, bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, tidak boleh menduakannya. Selanjutnya, ada berusaha mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, berbakti kepada kedua orang tua, memperbanyak amal soleh, perbuatan yang bermanfaat bagi sesama. Nah, ini bersyukur salah satunya berbuat baik kepada sesama. Infak sedekah, apa yang kita punya lebih, berikan kepada teman kita. Sedang punya uang jajan lebih, kasih jajan teman-teman kita. Maka kalau kita mau bersyukur karena beribadah kepada Allah, insya Allah di kelas 12 APL pun akan saling menyemangati, saling memberi. Tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang bertengkar dan lain sebagainya, karena ada perintah harus berbuat baik kepada sesama manusia. Itu sekilas materi yang Bapak sampaikan kaitan menyembah Allah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana hikmahnya dan realisasinya adalah salah satunya tadi dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Oke, itu dulu materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan tidak mengerti, karena kalau sudah mengerti tidak akan ada pemicu untuk lebih berpikir ke depan. Oke, sekarang ini aja. Kan materi sudah, kelompok juga sudah punya. Sekarang ungkapkan setiap kelompok bersama teman anggota kelompoknya apa yang tidak anak-anak pahami dari materi yang telah disampaikan, yang telah kita bahas bersama-sama. Dengan kelompoknya menyatu, ungkapkan satu saja pertanyaan tiap kelompok yang tidak dipahami dari materi. Paham ya? Oke, hitungan ketiga sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3. Oke. Silakan. Gabung dengan kelompoknya masing-masing. Dari sini kelompoknya apa ya? Dari sini. Tapi berarti di sini. 1. Oke. Hitungan sudah tidak ada suara kursi. 1, 2, 3. Sip. Sekali lagi, ungkapkan apa kesulitan atau ada nggak hal yang belum kita pahami dari materi yang telah kita bahas bersama-sama. Satu kelompok cukup satu saja. Paham nggak? Bisa dimengerti? Oke, silakan. Setiap kelompok ungkapkan satu pertanyaan, diskusi dengan teman-temannya kaitan pertanyaan yang tidak bisa dimengerti, materi yang tidak bisa dimengerti. Nah, terus selanjutnya, anak-anakku coba perhatikan sebentar. Nanti apa yang tidak dipahami ketika teman-teman anak-anakku sudah mengeluarkan satu pertanyaan yang sulit, yang belum dimengerti dari materi, coba ekspor, manfaatkan handphone. Handphonenya dimanfaatkan untuk mencari jawaban sebanyak-banyaknya dari apa yang menurut anak-anakku sulit. Nanti kita ungkapkan, refleksi diri bersama-sama. Paham ya? Oke, silakan. Dibuka handphonenya, dimanfaatkan. Saya beri waktu hanya 3 menit. Diekspor jawabannya apa dari semua persoalan. Oke, nanti Bapak pilih. Ayo. Gimana kelompok 1? Ada nggak yang sulit dipahami dari materi ini? Apa kira-kira Bu? Di sini kan sudah Pak Pami jelaskan. Ada materi yang belum saya pahami. Contohnya Apa yang ketiga apa? nasihat selanjutnya tentang Berbuat baik. ketika kita berbuat baik, kan ini diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Oke. Jadi misal Orang tuanya sudah mati. Orang tuanya sudah tidak ada, sudah meninggal. Terus berbuat baik kepada orang tuanya seperti apa? Ya udah, cari jawabannya bersama-sama, explore. Ada handphone, cari di internet. Ada literatur yang lain, ada di ibu kan, coba cari dulu. Nanti kita bahas bersama-sama. Temukan dulu. Oke ya? Temukan dulu. Berarti yang saya pahami adalah, yang Bapak pahami bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah tidak ada. Betul ya? Oke, silakan cari jawabannya. Ya, tuh.
Kelompok dua, kira-kira apa? Sudah menemukan apa yang sulit atau yang belum dipahami? Apa kira-kira yang belum dipahami apa? Kami kan belum paham kaitan dengan hati dan batin ketika kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Oke. Begini. Apa namanya begini, berarti yang dimaksud pertanyaan ini adalah kita belum memahami, anakku belum memahami apa sih yang dimaksud ketenangan batin, mendapatkan ketenangan batin dan hati ketika bersyukur atau beribadah kepada Allah. Betul ya? Oke. Cari dulu, explore dulu, handphonenya banyak, buka internet, silahkan nanti kita bahas bersama-sama. Oke? Siap ya? Oke. Yang terpenting semua memahami pertanyaannya seperti itu ya. Oke, sip. Kelompok 3, Nurul dan kawan-kawan, apa kesulitannya Nurul yang belum dipahami? Pak, karena itu kan merasa cukup dan puas dengan apa yang kita punya dari nikmat Allah. Berarti kita tidak usah berikhtiar lagi. Sedangkan berikhtiar itu salah satu bentuk ibadah yang syukur kita sekarang. Oke, berarti ini pertanyaannya ya. Qanaah itu kan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Terus, apakah dengan merasa cukup kita harus stop ikhtiar karena rela pasrah gitu ya? Oke, yaudah, cari jawabannya dulu. Jangan mau disuapin. Cari jawabannya, explore, nanti kita bahas bersama-sama. Yang terpenting semua anggota kelompok paham pertanyaannya ya. Jadi, bagaimana maksud dari menerima nikmat Allah yang telah diterima oleh kita? Apakah harus stop berikhtiar kembali atau masih harus tetap atau masih harus tetap berupaya gitu ya? Oke, ya, coba dicari dulu. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis nih untuk diskusi, untuk explore yang habis. Kalau tadi di kelompok 1 dulu, kita ke kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3 ya. Oke, Nurul, Siti dan kawan-kawan, kira-kira apa yang ditemukan dari pertanyaan atau kegelisahan kelompok ini? Kaitan qanaah tadi, apa Nurul? Tidak Pak, karena selama manusia harus bernapas, kita harus berupaya menjadi yang lebih baik karena sifat qanaah itu untuk cara beribadah kita kepada Allah dengan cara bersyukur. Syukur, berarti tidak betul ya kalau qanaah itu berarti stop ikhtiar ya. Tapi terus harus tetap berikhtiar supaya menjadi lebih baik ya. Oke, sip. Kelompok 2. Kelompok 2 gimana? Dari hasil eksplor kelompok kami, yang kami dapatkan adalah ketenangan batin adalah tidak merasakan gelisah, galau, merana. Waduh. Terus. Karena kita beribadah dan berpegang teguh kepada Allah bukan kepada manusia. Karena kalau berpegang teguh kepada manusia banyak pihak ingin. Wah. Ya, bucin ya tapi yang bucin itu seperti ini. Jadi ketika kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan merasakan gelisah, galau dan merana. Tapi kalau berpegang kepada manusia, galau, gelisah dan merana. Putus cinta, depresi, stres. Karena tidak berpegang kepada Allah. Sip, oke, nanti kita bahas lagi. Kelompok 1, kira-kira jawabannya apa kelompok 1? Hasil diskusi kami ada 10 cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Oke. Di antaranya mendoakan orang tua, Sip. melunasi hutang atau gaji orang tua, Siap. Terus lagi. saling mengasihi dengan anggota keluarga, Oke. meneladani dan melakukan sifat baik orang tua, menjaga hubungan dengan saudara orang tua, beramal atas nama orang tua, mewujudkan mimpi orang tua yang belum terlaksana, Oke. memajukan orang tua, Amin. Terus menjaga nama baik orang oke, tua. cukup. Oke, berarti bisa kita simpulkan cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah tidak ada salah satunya adalah dengan mendoakannya karena tadi amal yang tidak terputus walaupun orang itu sudah meninggal adalah didoakan oleh anak yang soleh. Oke, ya. Terima kasih untuk berbagai jawabannya. Kita tepuk tangan untuk 3 kelompok. Berarti tadi sudah disimpulkan oleh kelompok 1 ketika orang tua yang sudah tidak ada tapi ada perintah di dalam Al-Quran Luqman ayat 13 dan 14 harus berbuat baik kepada orang tua, tetapi orang tuanya sudah tidak ada, bisa dengan terus mendoakan orang tua kita karena kita sebagai anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, betul, tadi sudah
disimpulkan bahwa ketika berpegang kepada Allah maka insya Allah tidak akan gelisah dalam merana, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan memphp-kan. Hanya ketika berpegang kepada manusia lantas kita sering dikecewakan. Betul ya? Putus cinta sakit? Sakit. Maka harus berpegang kepada Allah. Kelompok tiga, bahwa qanaah itu berarti bukan stop ikhtiar, tapi qanaah itu bersyukur kepada Allah dengan merasa puas atas nikmat yang Allah berikan, tetapi bukan berarti harus stop ikhtiar, tapi sebaliknya harus terus berikhtiar mencari penghidupan agar kita lebih baik. Paham ya? Oke, cukup dulu. Itu ada 3 kegelisahan dari 3 kelompok yang alhamdulillah sudah bisa kita jawab bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan pada hari ini membawa manfaat nanti ke depannya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, anak-anakku, untuk kelompoknya dicukupkan sekian dulu, kaitan musyawarah atau kaitan diskusi, eksplor kaitan keilmuan yang belum bisa dipahami dari materi yang telah kita bahas. Nah, terakhir sebelum nanti ditutup kegiatan ini, ada LKPD, ada lembar kerja peserta didik yang dikerjakannya tidak per orang, nanti per kelompok saja, satu kelompok satu. Ada di link yang sudah Bapak berikan di grup kelas, di kelas 12 AKL, nanti itu bisa dikerjakan dalam waktu 3 menit saja. Soalnya hanya 5, bentuknya pilihan ganda. Bentuknya pilihan ganda, soalnya hanya 5. Bisa buka linknya di grup WhatsApp yang ada di kelas. Nanti dikerjakan bersama-sama setiap kelompok, soalnya 5, silakan dikerjakan. Paham ya? Oke, saya hitung sampai 3, kerjakan maksimal 3 menit. Silakan. 1, 2, 3. Sip, kerjakan. Diisi soalnya pilihan ganda. Ayo, berembuk. Dilihat soalnya ada 5. Saya tampilkan juga di layar. Ya, soalnya ada 5 pilihan ganda. LKPD siswa menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Silakan. Lihat skor. Ada sudah terbuka linknya? Ada. Oke, diisi masuk A. Pilihan ganda. Kelompok 2 sudah ada? Hasil. Ada link ganda? Ada. Link masuk A. Mana? Oke, ada. Kelompok 3 ada? Ada. Oke, masuk A. Saya hitung sampai 10. Semua simpan handphonenya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Oke, ditutup linknya. Jawabannya sudah terkunci. Coba kita menghadap ke depan bersama-sama. Kita bahas. Ada 5 soal pilihan ganda yang telah Bapak share, telah Bapak berikan, dan anak-anak telah mengerjakan dengan cara berkelompok, berdiskusi, bermusyawarah. Jadi insya Allah kalau 5 soal dikerjakan oleh banyak orang, ya masa tidak betul semua. Mudah-mudahan benar semua ya. Oke, kita lihat soal pertama. Ada soal, perhatikan penggalan ayat berikut. Ilayyal masir. Penggalan ayat di atas mengandung hukum bacaan man. 1 orang, coba. Mad arili sukun. Mad arili sukun. Betul atau betul? Betul. Kenapa mad arili sukun? Karena wakaf dari kalimat. Karena wakaf di akhir. Karena wakaf di akhir kalimat. Betul? Betul nggak? Betul. Oke, kita lanjut. Nomor kedua. Berarti jawaban nomor pertama tadi man arili sukun. Nomor 2. Perhatikan potongan ayat berikut. Inna syirka la dzulmun azim. Potongan ayat di atas mengandung informasi bahwa kelompok 2. Apa jawabannya yang kedua? Ya. Menyebutkan Allah adalah dosa besar. Jawabannya berarti D. Dodo ya. Betul? Betul. Bahwa menyebutkan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa besar. Oke, lanjut nomor 3. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa ibu menyapu anaknya pada usia berapa
dosa-dosa Nabi Muhammad telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berarti sudah selesai semua soalnya ya? Alhamdulillah. Oke, anak-anak semua, insya Allah kita mudah-mudahan bisa bertemu kembali di pertemuan dan materi-materi selanjutnya. Hari ini Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan tujuan dan manfaat dari pembelajaran pembahasan tentang materi ini bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah memberikan berbagai nikmat, berbagai solusi dari semua persoalan, salah satunya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya sehat walafiat, panjang umur. Mohon maaf Bapak banyak sekali kekurangan dalam menjelaskan materi. Mudah-mudahan tidak merasa puas, agar teman-teman anak-anakku bisa terus mengeksplor berbagai keilmuan di literatur yang ada. Oke ya, cukup ya. Wallahu muwaffiq.